Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indah Ratnasari, NIM 1952221161 dari Prodi Akuntansi 4D. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana transaksi Bitcoin dalam perspektif hukum Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa itu transaksi Bitcoin dalam perspektif Islam. Di era yang sangat modern seperti ini, memunculkan teknologi yang canggih dalam beberapa bidang kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitasnya, tak terkecuali kecanggihan yang dapat kita rasakan dalam transaksi jual-beli hanya dengan melalui internet. Yang paling canggih saat ini telah terdapat transaksi mata uang digital yang bernama Bitcoin. Dalam transaksi Bitcoin menawarkan sistem transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayarannya. Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah sesuai dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi hanya dikenal sebagai alat pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai penghitung nilai, alat penimbun kekayaan, dan standar pembayaran tundaan, atau bahkan lebih ekstrim, uang digunakan sebagai barang komoditi. Penciptaan mata uang baru tersebut berbasis pada kriptografi. Penggunaan lain dari kriptografi dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan kriptografi. Kriptografi adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang dapat saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya uang pada umumnya. Perkembangan transaksi digital seperti ini tidak tentu dapat dihindari oleh masyarakat, tetapi juga mendapatkan respon yang berbeda-beda tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara lain. Hingga saat ini, hanya ada 6 negara di dunia yang melegalkan transaksi Bitcoin, yakni Jepang, Amerika, Denmark, Korea Selatan, Finlandia, dan Rusia. Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kriptografi. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan teknologi peer-to-peer atau open source. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan, tentu Bitcoin memiliki keduanya. Jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang Bitcoin. Selain itu, tidak ada satu lembaga yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin, semisal pencurian, money laundering, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, Bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, berperan sebagai nilai lindung dari inflasi dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem yang tidak direpotkan karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang juga menjadi kajian yang menarik dari perspektif ekonomi Islam. Kemunculan fenomena baru dalam perekonomian tentu harus diikuti kesesuaiannya dengan hukum Islam.
Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuai sesuka hati kalian asalkan tunai. Lalu bagaimana transaksi Bitcoin dalam perspektif hukum Islam? Mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai intrinsik bendanya, melainkan kegunaannya. Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan boleh menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi penggunaannya tidak legal di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia dan menetapkan uang yang diakui di Indonesia hanya mata uang rupiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.